Perhatikan soal berikut. 1. Tanggung jawab terhadap Tuhan ditunjukkan oleh perilaku A. Eko turun dari sepeda saat melewati gang di dekat rumahnya. B. Dondo menonton televisi setelah mencuci piring yang ia pakai. C. Ayah Uni melaksanakan ronda malam sesuai jadwalnya. D. Uni melaksanakan salat karena Uni beragama Islam. Perhatikan. Ini jawaban yang paling tepat adalah D. Uni bertanggung jawab terhadap Tuhan karena menjalankan perintah sesuai agama. Ini tanggung jawab terhadap Tuhan. Berarti jawabannya adalah D. Soal berikutnya, nomor 2, yang merupakan perilaku bertanggung jawab dalam memelihara persatuan di masyarakat adalah A. Menonjolkan perbedaan agama. B. Menghindari warga dari suku lain. C. Saling mengasihi antar sesama. D. Selalu absen dalam kegiatan warga. Oke, perhatikan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saling mengasihi antar sesama, yang merupakan perilaku bertanggung jawab dalam memelihara persatuan di masyarakat. Oke, soal berikutnya, nomor 3. Salah satu upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi kepada etnis Tionghoa di Indonesia adalah A. Tahun baru Imlek dijadikan hari libur. B. Membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. C. Melarang penggunaan nama Tionghoa. D. Penghapusan kegiatan Cap Gome. Oke, perhatikan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tahun baru Imlek dijadikan hari libur. Pemerintah melakukan penetapan tahun baru Tionghoa atau Imlek sebagai hari libur nasional sebagai perwujudan anti diskriminasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Oke, soal berikutnya, nomor 4. Perhatikan paragraf berikut. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di masyarakat. Ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan dengan membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi semua warga atau siskamling. Misalnya, membuat peraturan jam belajar masyarakat, melapor jika ada tamu menginap, dan pengadaan ronda malam. Upaya memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat yang dibuat hendaknya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga masyarakat. Pada teks tersebut, yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan adalah A. Tamu yang menginap. B. Setiap warga masyarakat. C. Petugas ronda malam. D. Petugas siskamling. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Setiap warga masyarakat. Ketertiban dan keamanan lingkungan pada teks tersebut menjadi tanggung jawab setiap masyarakat.
Jawaban bisa kita temukan pada kalimat pertama paragraf. Lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Cacing tanah memiliki pembuluh darah yang berada di bawah permukaan kulit. Darah cacing mengandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen yang masuk melalui kulit. Oksigen yang diikat hemoglobin kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah diedarkan, zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air kembali dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Pertanyaan berikut yang jawabannya terdapat pada teks adalah A. Mengapa cacing tanah mengandung hemoglobin? B. Kapan oksigen yang diikat hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh? C. Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? D. Apa alat pernapasan pada cacing tanah? Nah, jawaban yang tepat adalah C. Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? Jawaban dari pertanyaan pilihan C terdapat pada teks pertanyaan. Bagaimana proses pernapasan pada cacing tanah? Nah, jawabannya di teksnya. Darah cacing yang mengandung hemoglobin mengikat oksigen masuk melalui kulit, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah diedarkan, zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air kembali dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Jelas ya? Berarti jawabannya adalah C. Soal berikutnya nomor 6. Perhatikan paragraf berikut. Oksigen masuk ke dalam tubuh reptil melalui lubang hidung menuju tenggorokan. Setelah melewati tenggorokan, oksigen masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara, yaitu oksigen diserap sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Pada buaya yang sering berkubang di air, lubang hidungnya dapat menutup ketika menyelam agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, air juga dapat dicegah masuk dengan cara menutup tenggorokannya menggunakan lidah. Informasi berikut yang terdapat pada paragraf tersebut adalah A. Salah satu contoh hewan reptil adalah kura-kura. B. Pertukaran udara pada hewan reptil terjadi di dalam paru-paru. C. Buaya memiliki kemampuan berenang di dalam air. D. Lubang hidung pada buaya dapat membuka dan menutup. Oke, untuk jawaban yang tepat adalah, perhatikan, B. Pertukaran udara pada hewan reptil terjadi di dalam paru-paru. Informasi pada pilihan jawaban B sesuai dengan kalimat ketiga yang terdapat pada paragraf di atas. Oke, soal berikutnya nomor 7. Paru-paru kanan terdiri atas titik-titik lampir A2, B3, C4, D5. Nah, paru-paru kanan terdiri atas 2 gelampir. Jawabannya adalah A. Sudah jelas ya.
Soal berikutnya nomor 8. Kerja mulut dan insang saat ikan menghirup napas adalah: A. Mulut menutup dan insang terbuka. B. Mulut terbuka dan insang menutup. C. Mulut dan insang menutup. D. Mulut dan insang terbuka. Nah, untuk jawabannya yang tepat adalah B. Mulut terbuka dan insang tertutup. Ikan mengambil oksigen dengan cara memasukkan air ke dalam rongga mulut dengan cara mulut terbuka dan insang tertutup. Sudah jelas? Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah: A. Laring, B. Trakea, C. Bronkus, D. Bronkiolus. Oke. Jawaban yang tepat adalah C. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Soal berikutnya nomor 10. Berikut ini yang termasuk tanaman pertanian adalah: A. Kopi, B. Padi, C. Teh, D. Karet. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Padi. Jelas ya, padi adalah tanaman yang termasuk tanaman pertanian, sedangkan kopi, teh, dan karet ini termasuk ke dalam tanaman perkebunan. Oke, soal berikutnya nomor 11. Pinus merupakan hasil titik-titik: A. Perhutanan, B. Pertanian, C. Perkebunan, D. Peternakan. Jawaban yang tepat adalah pinus merupakan hasil A. Perhutanan. Bukan pertanian, bukan perkebunan, bukan peternakan. Oke, soal berikutnya nomor 12. Panca usaha tani termasuk titik-titik: A. Intensifikasi pertanian, B. Ekstensifikasi pertanian, C. Diversifikasi pertanian, D. Rehabilitasi pertanian. Oke, nomor 12. Jawaban yang tepat adalah A. Intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan hasil produksi pertanian tanpa menambah faktor produksi. Cara yang dilakukan oleh petani adalah dengan melakukan panca usaha tani. Panca usaha tani adalah suatu upaya dalam meningkatkan sebuah produktivitas lahan yang meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta pengairan atau irigasi yang baik. Oke, soal berikutnya 13. Lagu berikut bertangga nada mayor kecuali titik-titik.
A. Hari Merdeka. B. Garuda Pancasila. D. Gugur bunga. C. Gugur bunga. D. Maju tak gentar. A. Hari Merdeka. B. Garuda Pancasila. C. Gugur bunga. D. Maju tak gentar. Jawaban yang tepat adalah C. Gugur bunga. Karena gugur bunga ini bertangga nada minor, ya. Kalau bertangga nada mayor itu biasanya riang gembira seperti Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju tak gentar. Ini riang semangat. Tapi kalau minor itu nada lemah, ya. Berarti gugur bunga. Oke, soal berikutnya nomor 14. Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang terdiri atas A. 5 nada, B. 7 nada, C. 8 nada, D. 9 nada. Jawaban yang benar adalah C. 8 nada. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 8 nada dengan jarak 1,5. Berarti jawabannya C. Oke, soal terakhir nomor 15. Nada yang dinaikkan dalam tangga nada minor jigana adalah A. Nada ke-1, 4, dan 6. B. Nada ke-2, 3, dan 7. C. Nada ke-2, 5, dan 7. D. Nada ke-4, 6, dan 7. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Nada ke-4, 6, dan 7. Sudah jelas ya?